Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-136 ini. Kami menyambut dengan gembira respon dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat mengikuti ibadah online Yamari melalui YouTube kali ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dalam berkat Tuhan. Tema ibadah online Yamari yang ke-136 ini, hari Sabtu 18 Maret 2023 adalah menjadi manajer yang baik, dengan pembicara Bapak Pendeta Haniel Handoyo dari Cirebon. Mari kita mulai ibadah online Yamari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 111 ayat 1, 2, dan 10 yang berkata, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan pujian yang berkata, satu hal yang kurindukan, biarlah kita merindukan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, dan melalui pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan kalau kita rindu akan hadirat Tuhan. Satu
biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, dan kita semua yang ada di sini juga memuji-muji, memuliakan Tuhan. Dan dengan bersuka cita, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang indah dari Ibu Devina Karya Sasmita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kau yang berjanji
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Haniel Handoyo STH dari Cirebon. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita terarah kepada Dia untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang berkata, "Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu." Bila kita merindukan sabda firman Tuhan untuk memberkati, membangun, menguatkan hidup kita di akhir zaman ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bertemu kembali dalam acara ibadah online Yamari, Sabtu 18 Maret 2023. Sebelum kita mendengar dan membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pagi hari ini kami bersama ingin disapa oleh firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca
dengar dan renungkan bersama boleh menjadi rema, berita yang menguatkan, yang mengingatkan, bahkan yang mendorong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 saya bacakan berbunyi demikian. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak menjadi kaya di hadapan Allah." Saudara sekalian, tema renungan pada pagi hari ini adalah menjadi manajer yang baik. Saudara sekalian, pada umumnya semua orang mendambakan hidup yang sejahtera, menjadi kaya, makmur. Itulah keinginan orang pada umumnya. Kita mencari pasangan hidup, suami atau istri, juga seringkali yang sudah mapan. Kita mencari menantu yang sudah mapan. Kita mencari anak, menantu, dan lain sebagainya. Semua yang sudah mapan. Dan pada umumnya, orang tua akan merestui jikalau anak atau calon menantunya itu adalah orang yang sudah mapan. Dan sangat mungkin orang tua akan menghambat, melarang ketika tahu anaknya mungkin berpacaran dengan orang yang kurang mampu. Dia pikirkan jauh masa depan anaknya kalau bertemu, berteman, berpacaran dengan orang-orang yang terlalu sederhana. Ya, wajarlah, manusiawilah. Tetapi seringkali pemikiran semacam itu kita seperti melupakan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita,
masa depan mereka, bahkan masa depan kita sendiri. Ya, itulah sebabnya pada umumnya ada 3 hal yang diminta oleh manusia, oleh kita, oleh orang-orang Kristen. Apa 3 hal yang seringkali diminta? Yang pertama adalah minta umur yang panjang. Kita selalu merayakan ulang tahun dan menyanyikan panjang umurnya, lebar rezekinya, banyak untungnya, kira-kira begitu. Yang kedua, biasanya orang minta itu hidupnya bahagia. Nah, bahagia bukan dari tenaga kita, bukan dari usaha kita, bukan dari upaya kita. Bahagia itu salah satu anugerah karunia Tuhan buat kita yang percaya kepadanya. Dan hal yang ketiga yang diminta oleh manusia pada umumnya adalah menjadi kaya atau sukses. Dengan 3 hal ini kita akan merasa bahwa hidup kita, masa depan kita, masa depan anak-anak kita akan terasa nyaman. Nah, dalam bacaan kita tadi melihat bagaimana ada seorang kaya raya yang dikatakan bodoh. Untuk menjadi kaya itu sudah dibutuhkan kepandaian, kerajinan, kesungguhan untuk mendapatkannya. Tetapi di dalam Alkitab tadi di Injil Lukas dikatakan orang kaya itu dikategorikan bodoh. Kenapa? Mari kita pikirkan. Yang pertama, orang kaya itu dikatakan bodoh karena alat dijadikan tujuan akhir. Rezekinya, hartanya, kekayaannya adalah alat. Kalau digunakan, kalau dimanfaatkan, baru akan berarti. Tetapi orang kaya yang bodoh ini telah menjadi manajer yang keliru. Dia cukup senang dengan menjadikan alat, berkat, sebagai tujuan akhir. Bukan menggunakannya, tetapi menyimpannya. Itulah sebabnya dia dikatakan bodoh. Semua alat apapun akan berarti ketika digunakan dengan tepat. Demikian juga harta, kekayaan, uang, itu adalah alat yang dikaruniakan Tuhan untuk kita pakai, untuk bukan menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, kenapa orang kaya itu dikategorikan orang yang bodoh? Karena kurang ketergantungannya kepada Tuhan dan juga kurang ketergantungannya kepada manusia. Dicatat dalam ayat kita, Injil Lukas tadi, ada 13 kata aku. Aku akan, aku akan, aku akan, aku akan. 13 kali. Seolah dia bisa hidup sendiri, tanpa bergantung kepada Tuhan, juga tanpa bergantung kepada manusia. Padahal sebagai makhluk spiritual, makhluk rohani, kita hanya bisa hidup kalau bergantung kepada Tuhan. Dan sebagai makhluk sosial, kita hanya bisa hidup kalau bergantung kepada orang lain. Tetapi orang kaya itu dikatakan bodoh, karena seolah-olah dia tidak membutuhkan Tuhan, dan dia tidak membutuhkan sesamanya, sehingga dia akan membuat lumbung sendiri, menyimpan hartanya sendiri, menyimpan hasil panennya sendiri, membuat tempat yang lebih besar sendiri, seolah dia sanggup melakukannya. Itulah sebabnya dia dikatakan bodoh. Karena siapapun manusia tidak mungkin hidup tanpa Tuhan, juga tidak mungkin hidup tanpa sesamanya. Yang ketiga, kenapa orang kaya itu dikatakan bodoh? Karena orang kaya itu hanya kaya di hadapan manusia, tetapi miskin di hadapan Allah. Pemberiannya berkat dari Tuhan,
mengikat dia, membelenggu dia, sehingga dia lebih mengasihi pemberiannya daripada mengasihi si pemberinya. Inilah kesalahan, kebodohan. Orang kaya itu tidak mampu menjadi pengelola, menjadi manajer yang baik. Dia telah salah langkah, dia keliru terlalu jauh, karena dia merasa Tuhan tidak dibutuhkan, manusia tidak dibutuhkan. Orang kaya itu hanya kaya di hadapan manusia, tapi miskin kebajikan, miskin kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Saudara sekalian, sangat mungkin saya dan kita semua bisa jatuh pada kenyataan dan keadaan seperti orang kaya ini. Diberi dan kita mendapat dan memiliki, tetapi hanya mampu mengelola untuk dirinya sendiri. Ya, kita harus menjadi kaya di hadapan manusia, dan lebih lanjut dan lebih baik kalau kita bisa menjadi kaya juga di hadapan Tuhan, sehingga tentu kehadiran kita di dunia ini sangat berguna bagi Tuhan dan sesama kita. Yang keempat, kenapa orang kaya itu dikatakan bodoh? Karena dia cuma punya karunia untuk memiliki, tetapi tidak mempunyai karunia untuk menikmati. Dia hanya bisa memiliki, dia hanya bisa menyimpan, dia bisa hanya membuat lumbung yang lebih besar, dia bisa menyembunyikan di sana, tetapi dia tidak sanggup dan tidak mau untuk menikmati memakainya. Nah, ini yang salah dari orang kaya yang bodoh itu. Dia tidak mampu menjadi manajer yang diberkati dan menjadi berkat. Dia tidak sanggup menjadi manajer yang baik. Itulah sebabnya dia dikatakan bodoh. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kaya di hadapan Tuhan harus menjadi tujuan hidup kita. Juga hidup kita ini tidak boleh mengandalkan kepada apa yang kita miliki, harta dan kekayaan, tetapi biarlah kita mengandalkan Tuhan, sumber segala berkat yang baik itu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang kaya itu sering mengandalkan kekayaannya dan menjadi sombong. Orang yang punya kuasa sering mengandalkan kuasanya dan tidak membutuhkan orang lain. Dan orang yang pintar sering mengandalkan otaknya, rasionya menjadi ukuran utamanya. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengelola dari segala berkat Tuhan, mari kita menjadi manajer yang baik. Ingatlah, orang Kristen harus beriman dan mengandalkan Tuhan. Manajer yang baik, bendaharawan yang baik, pengelola yang baik, harus mengandalkan Tuhan, bukan apa yang dimilikinya. Karena apa yang kita miliki sebentar akan kita tinggalkan, akan kita lepas tatkala kematian datang. Itulah sebabnya ingatlah pepatah yang berkata, if you lost your property, you lost nothing. Jikalau engkau kehilangan propertimu, rumahmu, mobilmu, hartamu, sesungguhnya engkau tidak kehilangan apa-apa. Kalimat kedua, if you lost your health, you lost something. Jikalau engkau kehilangan kesehatanmu, engkau kehilangan sesuatu. Hidup menjadi tidak enak, menjadi tidak nyaman lagi. Dan kalimat ketiga berkata, if you lost your faith, you lost everything. Jikalau engkau kehilangan imanmu, engkau kehilangan segala-galanya. Sebelum hidup kita ini berakhir, biarlah kita menjadi pengelola, menjadi manajer dari anugerah Tuhan, berkat Tuhan
yang telah dipercayakan kepada kita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui. Seluruh dunia dan ciptaannya, termasuk kita, adalah milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, marilah kita yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat, mengelola rezeki, mengelola sumber-sumber kebahagiaan, kita kelola dengan baik. Manajer yang baik selalu menempatkan Tuhan di atas dirinya, dan manajer yang baik selalu menganggap orang lain sebagai sesama yang perlu dikasihinya. Biarlah berkat Tuhan membawa kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Karena Tuhan memberikan dalam rangka dengan tujuan yang jelas, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kaya di hadapan Tuhan. Manajer yang baik adalah manajer yang kaya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi manajer yang baik, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Haniel Handoyo, STH. Kami yakin firman Tuhan yang telah disampaikan telah memotivasi kami, melengkapi dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Haniel Handoyo, STH, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kepada Ibu Devina Karyasasmita yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Haniel Handoyo dan Ibu Devina Karyasasmita dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Mohon dukungan doanya untuk Panitia Konferensi Misi Nasional yang terus mempromosikan acara tersebut ke gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, STT, dan mitra Yamari lainnya, hingga 500 orang peserta yang ditargetkan dapat terwujud sampai 12 hari ke depan sebelum hari H. Konferensi Misi Nasional dengan tema Implementasi Misi Masa Kini dan Dampaknya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 13.30 sampai 20.00 WIB, bertempat di MDC Hall, Gedung Wisma 76 Jakarta. Acara ini didukung oleh PGLII Pusat dan gereja-gereja mitra lainnya. Dengan 3 narasumber yang dipakai Tuhan dalam pelayanan misi nasional, yaitu yang pertama, Bapak Pendeta Bagus Surantoro, Direktur IPN. 2. Bapak Pendeta Dr. Robi Chandra, Direktur BRC. Yang ketiga, Dr. Edi Kristianto, Founder KTB UKM. Jangan lewatkan kesempatan ini, segeralah daftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi panitia via WA, yaitu Ibu Pendeta Maria Novi di 0821 2271 6908 dan Evangelis Mariati Sitorus di 0877 8488 8642 dan di telepon 021 4585 6597. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup karena sakit, persoalan keluarga, pelayanan,
dan lain-lain, dan juga membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 45 85 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita menaikkan pujian yang berkata, "Lingkupiku dengan sayapmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan seluruh tim penata layanan yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Haniel Handoyo STH yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi manajer yang baik dalam ibadah online Yamari ke-136 Sabtu 18 Maret 2023. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi pondasi rohani bagi kami semua dalam menjalani kehidupan sebagai manajer-manajer Tuhan yang baik dalam kehidupan keluarga, dalam jemaat, juga dalam dunia sekuler atau marketplace yang Tuhan tempatkan kami untuk berkarya bagimu, agar seluruh kehidupan kami benar-benar dikelola secara baik dan benar sesuai dengan petunjuk daripada kebenaran firman-Mu. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi hamba-Mu yang telah melayani. Demikian juga Bapak Pendeta Haniel Handoyo STH dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemanapun Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu. Demikian juga Ibu Devina Karya Sasmita yang telah menyampaikan pujian yang indah yang melengkapi penyampaian kebenaran firman Tuhan, serta juga menghibur kami semua. Anugerah dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan juga seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu Devina Karya Sasmita. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi tim penata layanan, pengisi pujian, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SHMTH yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-137 Sabtu 25 Maret 2023. Kiranya urapan dan bimbingan daripada Allah Roh Kudus terjadi dan melengkapi hamba-hamba-Mu, sehingga berkat yang Tuhan persiapkan melalui kehidupan hamba-hamba-Mu dapat memberkati seluruh mitra Yamari dan sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa untuk panitia konferensi misi nasional dalam persiapan 12 hari ke depan menjelang hari pelaksanaannya pada hari Jumat 31 Maret 2023 bertempat di MDC Hall Wisma 76 Jakarta, dan panitia masih membuka pendaftaran peserta untuk pendeta, penginjil, aktivis gereja dan mahasiswa STT, serta persiapan 3 orang narasumber yang telah mengabdikan diri mereka dalam pelayanan misi secara nasional, Bapak Pendeta Bagus Suryantoro, Direktur IPN, Bapak Pendeta Robi Chandra, Direktur BIRSI, dan Dr. Edi Kristianto, founder KTB UKM. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memimpin, menyertai agar seluruh yang dipersiapkan oleh panitia, demikian juga oleh 3 narasumber kami, sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga demikian seluruh pertemuan yang akan diselenggarakan ini melengkapi setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mendaftar dan juga yang akan mendaftar, sehingga demikian usai daripada konferensi misi nasional ini kami semua boleh mengekspresikan diri dan juga dapat menyampaikan apa yang kami dengar di dalam setiap pelayanan yang Tuhan tempatkan kami di daerah kami masing-masing, agar demikian amanat agung Kristus terus berlangsung sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk yang mari dalam perayaan Paskah bulan April 2023. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memakai dan juga akan terus memakai yang mari dalam menjalankan pelayanan misi dan pelayanan kesehatan ke daerah Ciranjang, Cianjur, yang bekerja sama dengan Bapak Pendeta Mengapul Sihombing, Gembala Sidang GGP Karis Rawaselang, dengan pelayanan antara lain ibadah Jumat Agung, seminar hamba Tuhan, pelayanan kesehatan gratis atau baksos, dan KKR, juga ibadah minggu pada hari Minggu. Tuhan, kami berdoa Engkau sendiri yang memberkati, memimpin, dan juga menyertai agar seluruh persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia, Tuhan sendiri yang memberkati, baik untuk kebutuhan dana, obat-obatan, dokter umum dan dokter gigi, demikian juga relawan. Anugerah Tuhan sendirilah yang menyediakan bagi yang mari, sehingga demikian Tuhan, seluruh rangkaian acara yang akan Tuhan lakukan melalui yang mari dan seluruh hamba-hamba Tuhan di Rawaselang dan juga Cianjur secara khususnya, dan juga Tuhan berkati, sertai, dan juga Tuhan bersama-sama, agar dengan demikian Tuhan, seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Yamari ini memberkati banyak orang, merubah kehidupan daripada seluruh masyarakat yang ada yang mengikuti akan acara Yamari. Demikian juga memperbaharui iman daripada seluruh umat Tuhan yang hadir dalam setiap ibadah yang akan dilakukan oleh Yamari. Hingga demikian Tuhan, biar Engkau yang dipermuliakan, yang dipuji, dan juga yang disembah. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi pemirsa yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, namun saat ini sedang mengalami berbagai macam sakit, dan juga baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, juga yang sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, berbagai problema yang dihadapi dalam keluarga Kristen. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah penyembuh, Allah penolong yang sejati, berkati, sertai, dan bersama-sama dengan mereka, sehingga demikian Tuhan, mereka yang mengalami sakit boleh terjadi pemulihan, dan juga mereka yang mengalami problema dalam kehidupan boleh mendapatkan jalan keluar dari Tuhan sendiri, sehingga demikian mereka terus dapat menjalani kehidupan ini dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Kami juga khusus berdoa bagi Ibu Stefani Angelia di Australia, anak Bapak Setiawan Atmaja, Badan Pengurus Yamari. Hasil pemeriksaan dokter akhir bulan Maret akan melahirkan anak kedua. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan Bapak dan Ibu Setiawan Atmaja tanggal 18 Maret menuju ke Australia dalam mendampingi Ibu Stefani dalam melahirkan. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan bersama-sama, sehingga seluruh perjalanan Bapak Setiawan Atmaja dan Ibu, dan juga saatnya Ibu Stefani melahirkan di dalam pimpinan dan berkat Tuhan.
Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit stroke, Bapak Budianta Mustari di Bekasi, Bapak Listio Biyadi di Bekasi, Bapak Yakub Sebandar di Ambon, Pastor Frans Pati di Jakarta, Ibu Yuliana Hunggu Hamu di Lengapu. Oh Tuhan, jamah mereka, berkati mereka, agar mereka boleh terbebas dari stroke yang mereka alami. Demikian juga seluruh pengobatan yang mereka jalani, Tuhan berkati agar melalui urapan dan kuasa Tuhan, melalui seluruh pengobatan yang mereka jalani, mereka melihat bahwa Tuhan menolong mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yuliana Kariri Hara di Wengapu yang mengalami miom di rahimnya, Bapak Ferdinand Buce di Ambon, di Atambua, gangguan di lutut dan penglihatan, Bapak Tommy Fredrickson di Wengapu yang sakit tiroid. Demikian juga Saudara Kristiano Riwu di Kupang yang mengalami sakit asma. Ya Tuhan penyembuh ilahi, tolonglah mereka masing-masing dan juga berkati mereka, seluruh dokter yang menangani mereka ataupun juga pengobatan yang mereka lakukan. Tuhan berkati sertai dan bersama-sama, sehingga demikian Bapa, mereka juga boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan, dan Tuhan sendiri dipermuliakan. Makasih Bapa, kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan lembaga Gereja Aras Nasional, baik PGI, PGLI, PGPI, KWI, PBI, GMAK, GOI, Bala Keselamatan Indonesia, juga gereja-gereja lokal dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dengan seluruh program pelayanan di masa saat ini, masa di mana usai daripada masa pandemi. Ya Tuhan, berkati sertai bersama-sama. Demikian juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik sebagai pendeta, guru Injil, dan juga aktivis gereja. Anugerah Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap lembaga gereja ini, mereka boleh jalani dengan baik. Dan seluruh tantangan yang juga mereka hadapi, pertolongan hanya datang dari Tuhan Kepala Gereja, dan membela mereka dan juga memberikan jalan keluar dari setiap problema yang dihadapi dalam setiap pelayanan dan juga di dalam setiap kelembagaan yang ada, agar demikian Tuhanlah pembela daripada anak-anak-Mu. Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, inilah demi Yesus Kristus Tuhan Allah penolong yang sejati, dokter dan tabib ilahi, dan juga Tuhan Sang Immanuel yang akan terus menyertai, melindungi kami, memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita pujikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa,
Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini menyertai saudara semua. Amin. Yang ke-137. Tuhan Yesus memberkati kita semua.